Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun berbicara dan menjelaskan tentang detail tentang terowongan ruang dan waktu, antar alam rahasia jiwa ilahi, dan alam rahasia Huanfu. Lalu setelah Tan Yun selesai menjelaskan, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa seorang murid terkenal di alam rahasia jiwa bergegas ke arahnya dengan kegembiraan. Jelas bahwa murid-murid ini ingin pergi ke alam rahasia Huangfu terlebih dahulu. Feng Tianlun, 12 tetua klan Feng, serta semua kultivator di organisasi pembunuhan dan organisasi hukuman surgawi, leluhur penegak hukum, dan Mu Mengyi, Xiao, Su Bing dan beberapa wanita terbang ke sisi Tan Yun bersama-sama. Tan Taiyu dan Tan Tailong datang menemui Tan Yun dan yang lainnya. Tan Yun memandang keduanya dan berkata, "Kakek dan paman, untuk mencegah musuh mengambil keuntungan darinya untuk masuk, oleh karena itu, gerbang rahasia alam di alam rahasia jiwa, mulai hari ini jangan nyalakan dari awal, biarkan para murid berlatih dengan ketenangan pikiran." Selain itu, mengenai kapan pertempuran para dewa dan ngarai dewa jatuh akan dibuka untuk waktu yang lama, dan para murid di dua alam rahasia akan memasuki pengalaman untuk waktu yang lama, tidak ada terburu-buru untuk saat ini. Prioritas utama kami adalah mundur untuk meningkatkan kekuatan kami, dan menyerang sekte abadi-abadi 6 tahun kemudian. Jika seseorang menyerang alam rahasia jiwa, Anda dapat mengirim seseorang melalui susunan teleportasi untuk pergi ke alam rahasia Huangfu dan memberitahu saya, dan saya akan membawa seseorang ke sana tepat waktu, ucap dari Tan Yun. Setelah nasihat, Tan Yun membuka arai teleportasi ruang waktu. Setelah 1 jam berlalu, sekelompok orang kuat kembali ke alam rahasia Huangfu. Feng Tianlun dan yang lainnya sangat terkejut. Karena itu bisa dilakukan dalam 1 jam. Feng Tianlun percaya bahwa ini pasti formasi teleportasi tercepat di seluruh benua hukuman surgawi. Setelah Tan Yun dan yang lainnya kembali ke alam rahasia Huangfu, mereka memberitahu semua orang di alam rahasia Huangfu melalui indera spiritualnya, bahwa mereka bisa pergi kemana saja, kapan saja. Anda bisa pergi ke alam rahasia jiwa ilahi untuk melihat pemandangan indah di alam rahasia jiwa ilahi. Suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi menyebar ke telinga semua orang di alam rahasia Huangfu. Master sekte ini hanya mengatakannya sekali dan mengingatnya dengan jelas. Semua orang di alam rahasia jiwa ilahi adalah murid Huangfu Shengzong saya seperti Anda tidak boleh membeda-bedakan atau berprasangka. Siapapun yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun, Master sekte ini tidak akan mentolerirnya, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun dan seorang beberapa wanita pergi ke lembah abadi nomor 1 di Tanah Suci Gerbang Suci dan mulai mundur dan berlatih. Sebelum retret, Tan Yun tidak melihat Nangong Yukin karena masih dalam retret. Para wanita tahu bahwa kekuatan Tan Yun meningkat dengan sangat cepat, untuk mengikuti jejak Tan Yun dan menjadi bantuan Tan Yun. Oleh karena itu, para wanita di ranah roh juga mengambil pil janin domain kualitas terbaik dan pil roh kembali janin domain kelas untuk kultivasi. Di lantai 12 Menara Suci Linglong, Tan Yun sedang duduk bersila. Ketika dia hendak berlatih kultivasi, dia memikirkan suara yang dikenalnya di luar menara, "Tuan Sekte Tan, apakah sekarang nyaman?" ucap dari Feng Qingcheng. "Nyaman, Qingcheng masuk," ucap Tan Yun. Begitu dia membuka pintu menara, Feng Qingcheng yang mengenakan rok hijau, terbang ke menara, dan tampak ragu-ragu untuk mengatakan apapun. "Ada apa?" ucap Tan Yun bingung. Feng Qingcheng mengerutkan bibir merahnya dan berkata, "Master Sekte Tan, bahkan jika itu Master Sekte di alam surgawi, bahkan jika mereka berkultivasi di senjata ajaib ruang waktu,
tidak mungkin bagi mereka untuk maju ke alam roh hanya dalam waktu 10 tahun. Setelah tingkat pertama roh, masih banyak orang yang telah menjadi tingkat kedua atau bahkan tingkat keempat. Suara Feng Qingcheng menjadi lebih kecil dan lebih kecil, dan Tan Yun kecil bisa hampir mendengarnya. Kamu. Jika ada jalan, bisakah kamu membantuku, dan klan Feng kita, tetua agung kita dari klan Feng telah terperangkap di lapisan ketujuh alam roh selama 4000 tahun, dan kita masih tidak bisa menyentuh penghalang alam ke-8. Dan ayahku, setelah dipromosikan ke lapisan ketujuh alam roh 40 tahun yang lalu, dia kembali lagi. Setelah menghabiskan 5000 tahun dalam senjata ajaib ruang dan waktu, masih tidak bisa merasakan penghalang alam ke-8, ucap dari Feng Qingcheng. Setelah berbicara, Feng Qingcheng memandang Tan Yun dengan gelisah, takut Tan Yun akan menolak. Karena ayahmu yang membiarkan kamu datang kepadaku, kan, ucap dari Tan Yun sambil berpikir. Tidak, Feng Qingcheng melambaikan tangannya dengan cepat, aku sendiri yang datang ke sini, ucap dari Feng Qingcheng. Melihat kepalsuan Feng Qingcheng, Tan Yun berkata sambil tersenyum, beritahu ayahmu, dia bisa datang kepadaku jika dia memiliki sesuatu di masa depan, ucap Daro Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan 24 pil terbang keluar dari cincin penyimpanan, tergantung di depan Feng Qingcheng, dan menginstruksikan, ada 2 pil para dewa, 2 pil para dewa, 10 pil roh. Anda sekarang berada di tingkat ke-8 alam para dewa. Setelah meminum 2 pil para dewa dan 2 pil kembalinya para dewa, Anda dapat menembus kesempurnaan agung para dewa dan dipromosikan menjadi tingkat pertama dari ranah roh. Kemudian setiap kali Anda meningkatkan ranah. Dengan cara ini, jika Anda mengolah senjata ajaib ruang dan waktu, Anda dapat dipromosikan ke alam Ascension hingga 8000 tahun, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, 20 pil embrio domain dan pil roh pengembalian embrio domain terbang keluar dari cincin penyimpanan dan melayang di depan Feng Qingcheng. Ambil pil ini ke ayahmu dan biarkan dia dan para tetua klan Feng meminumnya, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Feng Qingcheng gemetar karena terkejut. Jelas, dia tahu bahwa pil obat yang diberikan Tan Yun sudah lama hilang. Setelah keterkejutan, Feng Qingcheng merasakan arus hangat di hatinya, dan kemudian matanya memerah dan menangis. Memang Feng Tianlun yang meminta putrinya yang berharga untuk datang dan bertanya kepada Tan Yun bagaimana cara meningkatkan wilayahnya. Dia gelisah ketika dia datang, lagi pula, meminta kekuatan lain, cara untuk maju ke ranah adalah hal yang tabu. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan memperlakukannya dengan dingin, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan memberikan dirinya begitu banyak obat mujarab. Berapa umurmu? Jangan menangis, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. Feng Qingcheng cemberut bibir ceri, dan dengan air mata di matanya, membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Aku baru saja tergerak, Tan Yun, terima kasih banyak, ucap dari Feng Qingcheng. Tan Yun tersenyum dan berkata, kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, jadi cepatlah minum pil obat untuk mundur, dan bunuh lebih banyak musuh di masa depan, ucap dari Tan Yun. Baiklah, kalau begitu aku akan mundur, ucap dari Feng Qingcheng menangis, terbang keluar dengan gembira di gerbang menara lantai 12. Setelah Feng Qingcheng pergi, mata Tan Yun penuh dengan cahaya dingin, ketika saya meninggalkan Bea Cukai, saya akan memimpin orang untuk menghancurkan sekte abadi-abadi terlebih dahulu, menyelesaikan penyatuan pegunungan hukuman surgawi, dan kemudian membantu Meng Yi membalas dendam ke dalam dinasti Tang Xun, dan kemudian ambil kedua peganganku. Selama periode ini, apakah itu 3 keluarga besar yang tersembunyi atau 6 klan kuno lainnya, jika mereka berani menyerang Huang Fu Shengzong, aku akan membiarkan mereka bolak-balik, ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengobankan api, setelah memahami asal-usul api ilahi gagak emas,
dia mulai memanipulasi api primordial, memurnikan, dan menelan. Pada saat yang sama, di pegunungan hukuman surga, di kedalaman pegunungan yang sebenarnya, di alam rahasia Murong. Di alam rahasia Murong yang tak terbatas, seperti negeri dongeng, aula kuno yang tergantung di langit sangat menarik perhatian. Di aula, Patriark Murong, Murong Gudao, memandang Murong Sishi dan Murong Ningkang dengan ekspresi muram. Di sisi kiri dan kanan aula utama, ratusan tetua dari ranah roh berdiri dengan hormat dan melihat ke jalan kuno Murong. Murong Gudao berkata dengan sungguh-sungguh, menurut laporan mata-mata, Tan Yun memimpin orang-orang untuk menghancurkan istana jiwa abadi. Menargetkan kekuatan tertinggi Huang Fu Shengzong, dari yang tidak diketahui sebelumnya hingga blockbuster saat ini, bagaimana menurutmu ini membuktikan? Dan juga, dalam situasi saat ini, bagaimana klan saya harus memilih, Sishi dan Ningkang, kalian membicarakannya terlebih dahulu, ucap dari Murong Gudao. Mendengar ini, Murong Sishi mengubah strategi sebelumnya dengan duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, dan wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kecantikan, itu adalah tatapan serius. Ayah, dan semuanya. Dulu saya adalah anggota Huang Fu Shengzong. Menurut pendapat saya, di bawah kepemimpinan Tan Yun, kekuatan Huang Fu Shengzong telah berkembang terlalu cepat, dan kita tidak bisa lagi mengabaikannya. Saya menyarankan agar ayah segera mengirim utusan ke Eternal Sekte Abadi, bergabunglah dengan Sekte Abadi-Abadi untuk menyerang Sekte Suci Huang Fu dengan kuat. Alam Ascension, bahkan jika kita tidak dengan Sekte Abadi-Abadi, Putri juga sangat percaya bahwa Huang Fu Shengzong dapat dihancurkan, ucap dari Murong Sishi. Mendengar ini, Murong Gudao mengerutkan kening dan berpikir pada dirinya sendiri, lalu Murong Ningkang berkata dengan sungguh-sungguh, Ayah, anak ini tidak setuju dengan sudut pandang kakakku. Menurut pendapat anak ini, semuanya situasi terkendali. Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Huang Fu adalah musuh bebuyutan. Dua sekte kuno akan bertempur. Setelah mereka bertarung, kami klan Murong akan membunuhnya secara mengejutkan, dan pertempuran akan menentukan dunia, menyatukan surga dan hukuman. Menurut mata-mat klan saya, di Sekte Abadi-Abadi, meskipun leluhur agung dari Sekte Abadi-Abadi Tuan Ruyan Wuji meninggal, gurunya masih hidup, jika beritanya dapat dipercaya, sekarang gurunya berada di tingkat ketiga dari alam Ascension sama seperti Anda. Jika Huang Fu Shengzong bertarung dengan Sekte Abadi-Abadi, ada 60% kemungkinan Huang Fu Shengzong akan kalah, jika tidak, maka tidak hanya keduanya yang kalah, tetapi Anda juga akan dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Huang Fu Shengzong, ucap dari Murong Ningkang. Lalu, Murong Ningkang memandang Murong Sishi ke samping dan berkata, Kakak, jangan marah, aku hanya mengungkapkan pendapatku, ucap dari Murong Ningkang. Murong Sishi melewatkan matanya. Cemas, dia tidak berbicara. Murong Gudao melirik para tetua dan berkata, Sishi dan Ningkang memiliki pendapat masing-masing, silakan ungkapkan pendapat Anda. Tetua kedua berkata, saya setuju juga, Tuan Muda Bijaksana, dan bawahannya mengaguminya. Ya, 99 orang dewasa mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, berpikir bahwa taktik Murong Ningkang adalah yang terbaik. Penatua ketiga berkata dengan benar. Patriark, Nona tertua telah berada di Huang Fu Shengzong selama beberapa dekade, dan bawahan saya percaya bahwa penilaian wanita tertua adalah yang paling benar. Murong Gudao merenung sedikit, kalau begitu menurut rencana Tuan Muda, ketika Sekte Abadi-Abadi dan Huang Fu Shengzong sama-sama dikalahkan, mari kita bertindak. Sebelum Murong Gudao menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Murong Sishi dengan cemas, Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini, ucap dari Murong Sishi. Murong Sishi tiba-tiba berbalik, menatap senior dari 9 senior, dan berkata dengan marah, apa yang kalian tahu? Kalian sama sekali tidak mengerti Huang Fu Shengzong,
apa jenis pemberontak adalah Tan Yun yang baru diangkat, karakter yang kejam. Usia Tan Yun sebenarnya hari ini, baru berusia 80-an, menurut laporan mata-mata, ketika dia memimpin orang untuk menyerang Istana Jiwa Abadi, dia sudah berada di alam roh tingkat keempat. Kekuatannya telah meningkat dengan kecepatan tinggi, menurut keadaan normal, bahkan jika dia berkultivasi selama 5.000 tahun dalam sihir senjata ruang dan waktu, dia tidak akan bisa pergi dari alam dewa tingkat 8 ke alam roh tingkat keempat. Bukannya kalian tidak tahu, setelah mencapai alam dewa tingkat 8, jika Anda ingin meningkatkan ranah Anda tidak dapat melakukannya dengan mundur secara membabi buta. Tapi Tan Yun melakukannya. Saya menduga bahwa Huang Fu Shengzong mereka memiliki semacam pil obat untuk meningkatkan kekuatan, jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak kultivator di alam roh, ucap dari Murong Sishi. Ayah, Murong Sishi berlutut di aula dengan lututnya yang berat, air mata mengalir di matanya. Ayah, tolong dengarkan putrimu sekali, aku benar-benar tidak bisa memberi Tan Yun kesempatan lain untuk tumbuh dewasa. Jika kamu mendengarkan kata-kata para tetua ini, kamu akan mendorong keluarga Murong ke kepunahan. Tolong, bahkan jika kamu tidak bergabung dengan Sekte Abadi-Abadi, kamu harus segera menyerang Sekte Suci Huang Fu. Mendengar ini, tetua tampak malu, dia berlutut, Patriark, Nona tertua bingung, dia meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestisenya sendiri, ucap tetua itu. Kemudian, Tetua Jiu Chang berlutut satu demi satu untuk menentang Murong Sishi. Murong Gudao menatap Murong Sishi dengan kekecewaan di matanya. Sishi, kamu tidak harus menghadiri pertemuan para tetua di masa depan, kamu harus pergi, ucap Daru Murong Gudao. Ayah, Murong Sishi menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa mereka. Diam, kamu pergi, ucap Dadi Murong Gudao sangat marah. Murong Sishi menutup matanya, bangkit perlahan, dan berjalan keluar dari aula dengan putus asa. Ketika dia melangkah keluar dari aula, dia melihat ke belakang tiba-tiba, melihat para tetua yang menentangnya, dan berkata dengan dingin, keluarga Murong akan dihancurkan di tanganmu orang-orang bertele-tele cepat atau lambat. Dan ayah, putrimu tidak berniat menyinggungmu, putrimu hanya ingin mengatakan, keputusanmu hari ini adalah membiarkan harimau tumbuh di tengah gunung dan memasuki mulut harimau di masa depan, ucap dari Murong Sishi. Murong Gudao sangat kecewa dengan Murong Sishi saat ini, dan berkata, kamu berani mengatakan itu sebagai seorang ayah, kamu harus pergi, ucap dari Murong Gudao. Wow, Murong Sishi mencengkeram bibir merah, menangis dan berbalik. Di aula, Murong Ningkang berbalik dan mengejar Murong Sishi. Namun Murong Gudao memerintahkan Murong Ningka untuk berhenti. Pada saat yang sama di puncak alam rahasia Murong, melihat matahari terbit dengan putus asa, Murong Sishi bergumam pada dirinya sendiri, mengapa tidak dengarkan aku, kenapa, ucap dari Murong Sishi sambil menangis. Pada saat yang sama, di dinasti Suci Tuoba, di Istana Tuoba. Di kuil Jinluan, Tuan Suci Tuoba sedang mendiskusikan urusan negara dengan Pangeran Tuoba Lin dan Marsekal Besar Ekspedisi Timur Tuoba Weng. Pada saat ini, Kasim Liu dengan hormat memasuki kuil dan berkata, Tuan Suci, wakil Tuan Kota Penempaan Kota Abadi meminta untuk bertemu denganmu, ucap Dadi Kasim Liu. Dong Yong adalah utusannya ke Huang Fu Shengzong untuk merundingkan perdamaian, dan dia tentu mengharapkan Dong Yong untuk membawa kembali kabar baik bahwa Tan Yun setuju untuk merundingkan perdamaian. Pada saat ini, Tuoba Lin dan Tuoba Weng saling memandang, dan keduanya bertukar mata dengan cepat, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa keduanya tidak ingin berdamai sama sekali. Lalu kemudian, Kasim Liu mengambil langkah seperti wanita dan berjalan keluar dari kuil emas. Tidak lama kemudian, Dong Yong melangkah ke kuil dengan ekspresi serius.
Wakil Tuan Kota, bagaimana negosiasinya? Ucap dari Tuan Suci Tuoba bangkit dari kursi naga dan bertanya dengan tergesa-gesa. Aduh, Dongyong menghela nafas, membungkuk dan berkata, Tuan Suci, bawahan saya tidak kompeten, dan saya belum membahas masalah ini, ucap dari Dongyong. Tuan Suci Tuoba mengerutkan kening, perlahan duduk, dan berkata, katakan padaku, bagaimana kabar Tan Yun, apa yang Anda katakan, ucap dari Tuan Suci Tuoba. Dongyong berkata dengan jujur, Tuan Suci, Tan Yun tidak melihat bawahan ini, itu adalah Tuoba Yingying, wakil Raja Huang Fusengzong, dan meminta bawahan ini untuk memberi Anda dan Pangeran pesan. Dia mengatakan bahwa Pangeran berpura-pura menjadi Tan Yun saat itu, dan membunuh Tantai Xuanzong, dan kebencian ini tak tertahankan. Dia juga berkata, Dongyong ragu-ragu. Apa lagi yang dia katakan? Ucap dari Tuan Suci Tuoba pucat pasi. Dongyong menggigit peluru dan berkata, dia juga mengatakan bahwa dalam 30 tahun, dinasti Suci Tuoba saya akan dihancurkan, dan kemudian tubuh putra mahkota akan digantung di gerbang kota kekaisaran untuk ditunjukkan kepada publik, ucap dari Dongyong. Mendengar itu, Tuoba Lin, dengan wajah feminin dan cantik, tiba-tiba terdistorsi, dan berkata dengan tegas, Ayah, dinasti Suci Tuoba saya memiliki leluhur yang menyembah di alam Ascension, kita tidak takut pada Huang Fusengzong, ucap dari Tuoba Lin. Tuan Suci Tuoba tiba-tiba dengan marah menunjuk Tuoba Lin. Diam, itu bukan hal yang tidak berguna, kamu mengacau. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan Huang Fusengzong, kamu hanya jangan bertindak gegabah, itu bagus. Sekarang, saya memiliki musuh bebuyutan Nangong Seng Cao di barat dinasti suci saya, dan sekarang saya ingin mencegah Huang Fusengzong menyerang. Pada saat itu, akan ada musuh di kedua sisi, katakan padaku bagaimana menghadapinya, ucap dari Tuan Suci Tuoba. Mendengar ini, Tuoba Lin mengutuk dalam hatinya. Orang tua, Anda membiarkan saya menyusup ke Huang Fusengzong saat itu, dan sekarang Anda menyalahkan saya, ucap dari Tuoba Lin menekan amarah di dalam hatinya dan kemudian dengan hormat berkata, Ayah, Kaisar, tenang, ada rencana. Putra ini berpikir itu layak, ucap dari Tuoba Lin. Katakan, ucap Tuan Suci Tuoba hampir meraung. Tuoba Lin dengan hormat berkata, Ayah, Tan Yun membunuh nyonya dari Nangong, dan merupakan musuh bebuyutan yang sama dengan Nangong Seng Cao. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman, tolong minta ayah dan kaisar untuk memberikan izin kepada putra dan menteri, kirim Nangong Seng Cao untuk merundingkan gencatan senjata dengan Tuan Suci Nangong, dan bekerja sama untuk melawan Huang Fusengzong, ucap dari Tuoba Lin. Ketika Tuan Suci Tuoba mendengar ini, dia sangat marah, dasar bajingan, apakah Anda melupakan kakek Anda, dia itu dibunuh oleh Tuan Suci Nangong. Aku adalah keluarga kerajaan Tuoba, bagaimana mungkin ada binatang jahat sepertimu yang melupakan penghinaan keluarga dan negara, keluarkan untukku, ucap dari Tuan Suci Tuoba. Mendengar ini, Tuoba Lin membungkuk dan menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Ayah, Kaisar, tenanglah, putramu pergi, ucap dari Tuoba Lin. Setelah itu, Tuoba Lin berbalik dan melangkah keluar dari kuil, dan ada niat membunuh di matanya. Kamu juga mundur, ucap dari Tuan Suci Tuoba melambaikan tangannya ke arah Tuoba Weng. Bawahan pergi, ucap dari Tuoba Weng. Ketika Tuoba Weng baru saja meninggalkan kuil Luan Emas ketika suara Tuoba Lin bergema di benaknya, Marsekal Ekspedisi Timur, silakan pergi ke Istana Pangeran, ucap dari Tuoba Lin. Setengah jam kemudian, di Istana Pangeran, Tuoba Lin menatap Tuoba Weng, dan berkata dengan negatif, kamu adalah orang kepercayaan pangeran ini, dan sudah waktunya kamu melakukan beberapa hal, ucap dari Tuoba Lin. Yang mulia, apa pesanan Anda, ucap dari Tuoba Weng. Tuoba Lin berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, putramu, Jenderal Senwu Tuoba Qingtian,
dan pangeran diserang oleh Tan Yun ketika mereka berada di Huangfu Shengzong. Kemudian, Tan Yun menerobos wilayah udara kota kekaisaranku dan membunuh Jenderal Zhan Wu, kedua putramu tewas di tangan Tan Yun. Dengan perseteruan berdarah seperti itu, apakah kamu bersedia berdamai dengan Huangfu Shengzong, ucap dari Tuo Balin. Tuo Baweng mengepalkan tinjunya, dia mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja bawahan saya tidak mau, tapi Tuan Suci, dia ingin berdamai sangat teguh, ucap dari Tuo Baweng. Tuo Balin mencibir ayah, dia tua, sudah waktunya turun tahta, ucap dari Tuo Balin. Setelah itu, kata-kata Tuo Balin berikutnya membuat Tuo Baweng hampir terduduk di tanah ketakutan. Tuo Baweng melihat Tuo Balin menyeringai dan berkata, malam ini, Anda bertopeng dan memimpin orang untuk membunuh semua keluarga kerajaan Tuoba saya tanpa ampun, dan menyalahkan Huangfu Shengzong. Adapun ayah dan kaisar, pangeran ini akan melakukannya sendiri malam ini, ucap dari Tuo Balin. Mendengar itu, Tuo Baweng matanya melebar, ekspresinya ngeri, dia tidak pernah membayangkan bahwa Tuo Balin akan membunuh saudaranya dan membunuh ayahnya dengan sangat gila. Apakah kamu punya pendapat, ucap dari Tuo Balin mengulurkan jari anggrek dan menunjuk Tuo Baweng yang belum pulih dari ketenangannya. Tuo Baweng buru-buru berkata, bawahan tidak punya pendapat, yang mulia, kapan Anda akan mulai malam ini, ucap dari Tuo Baweng. Tuo Balin berkata dengan tegas, sebentar lagi, ucap dari Tuo Balin. Tuo Balin tidak kejam, pada saat yang sama, dia memiliki sudah diam-diam telah menarik banyak persembahan di dinasti suci untuk digunakan sendiri. Saat ini, senja, bulan gelap dan angin kencang di malam hari, inilah saatnya untuk membunuh. Tuo Balin berpura-pura meminta maaf kepada Tuan Suci Tuoba, dan setelah Tuan Suci Tuoba meminum anggur beracun yang tidak berwarna dan tidak berasa, Tuo Balin membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Marsekal Agung Ekspedisi Timur, memimpin orang-orang kuat bertopeng, menyerbu keluarga kerajaan, dan membantai semua pangeran dan putri seperti Nyonya Tuoba, selir bangsawan, selir, dan lain-lain. Pada pukul 3, tangisan sedih Tuo Balin bergema di seluruh istana dan kota kekaisaran, Tuan Suci telah meninggal. Pangeran pertama dan Tan Yun berkolusi, membunuh Tuan Suci, dan membasuh keluarga kerajaan dengan darah. Malam ini, seluruh kota kekaisaran Tuoba menangis, dan semua orang membenci Huangfu Shengzong sampai ke intinya. Bahkan banyak jenderal yang telah setuju untuk merundingkan perdamaian sebelumnya, juga menyatakan sikap mereka terhadap negosiasi perdamaian, ucap dari Tuo Balin. Suara Agung Marsekal Agung Ekspedisi Timur bergema di seluruh kota kekaisaran, tidak mungkin tanpa Tuan selama 1 hari, besok, Pangeran akan mengadakan upacara akbar untuk penobatannya, ucap dari Marsekal Agung Ekspedisi Timur. Keesokan harinya, Tuo Balin berhasil naik tahta. Ketika dia naik tahta, seluruh pembudidaya kota kekaisaran bersujud di tanah. Setelah naik tahta, Tuo Balin mengangkat pedangnya dan bersumpah kepada para menteri di pengadilan, Tuan Suci ini bersumpah di sini bahwa saya akan membunuh Tan Yun dengan pedang seperti itu, ucap dari Tuo Balin. Begitu dia selesai berbicara, Tuo Balin mengepalkan pedangnya di tangan kanannya dan memotong telapak tangannya. Darah mengalir tanpa henti, dan kedua tangan mematahkan pedang terbang itu. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Di bawah perlindungan dan perlindungan alam Ascension tingkat pertama, Tuo Balin dikirim ke dinasti Suci Nangong. Meskipun guru Suci Nangong tidak tahu apa yang dipikirkan Tuo Balin, dia masih bertemu Tuo Balin. Di dalam kuil Nangong, ketika Tuo Balin menyebutkan proposal untuk membentuk gencatan senjata dengan dinasti Suci Nangong sebelum menghancurkan sekte Suci Huangfu, guru Suci Nangong tercengang. Guru Suci Nangong telah memikirkan banyak alasan mengapa Tuo Balin mengirim ziarahnya, tetapi dia tidak berharap Tuo Balin datang untuk bernegosiasi. Karena dia sendiri yang membunuh kakek kekaisaran Tuo Balin.
Dengan perseteruan berdarah seperti itu, Tuan Suci Nangong melihat Tuoba Lin, tetapi dia bisa meletakkannya sementara, dia diam-diam berpikir bahwa Tuoba Lin ini tidak mudah. Guru Suci Nangong menggertakkan giginya dan berkata, "Usulan Tuan Suci Tuoba, Guru Suci ini setuju, Tan Yun menyebabkan istri saya mati dan anak perempuan saya bubar, dan pertumpahan darah keluarga kerajaan Tuoba Anda. Di bawah kebencian yang begitu dalam, memang sudah waktunya bagi kita untuk membentuk aliansi kita. Namun, Anda dan saya telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Untuk saling percaya, Guru Suci ini mengusulkan, bagaimana dengan Anda dan saya bersumpah, ucap dari Guru Suci Nangong. Tuoba Lin langsung setuju. Setelah itu, dua Tuan Suci mulai tidak setuju pada situasi saat ini, mendiskusikan apakah akan menyerang Huang Fu Shengzong sekarang, atau menyerang dengan pertahanan di masa depan. Tuan Suci Nangong mengerutkan kening dan berkata, Tuan Suci Tuoba, di belakang Anda adalah dinasti suci saya, jika kita membentuk aliansi, Anda tidak akan khawatir, tetapi dinasti suci Nangong saya berbeda. Jika orang-orang kuat dari dinasti suci kirim, jika dinasti Tangzun yang ambisius menyerang dinasti suci saya, konsekuensinya akan menjadi bencana, ucap dari Tuan Suci Nangong. Mendengar ini, Tuoba Lin berkata dengan jujur, apa yang dikatakan Guru Suci Nangong sangat benar, bagaimana jika begini? Tuan Suci ini masih memiliki beberapa persahabatan dengan Guru Suci Tangzun, Tuan Suci ini mengundang seseorang untuk mengirim kartu undangan. Karena perjalanannya jauh, saya akan memberi Tuan Suci Tangzun waktu untuk mempertimbangkan membentuk aliansi, kemudian akan ditetapkan menjadi dua, bagaimana, ucap dari Tuoba Lin. Tuan Suci Nangong merenungkan, dan berkata, ya, itu mungkin, tetapi Tuan Suci Tangzun mungkin tidak setuju, dan juga, apakah Anda ingin mengundang Tuan Suci Huang Fu juga, ucap dari Tuan Suci Nangong. Mata Tuoba Lin bersinar terang, dan dia melambaikan tangannya, dan berkata, Tuan Suci Huang Fu, lupakan saja. Bagaimanapun, Patriark Sekte Suci Huang Fu berasal dari keluarga kerajaan dinasti Suci Huang Fu, dan mengundang Guru Suci Huang Fu mungkin kontraproduktif. Kalau Tuan Tangzun, saya pikir dia akan setuju. Anda harus tahu bahwa Sekte Suci Huang Fu hari ini memiliki alam roh yang misterius, 2 potong lemak di alam rahasia Huang Fu, saya pikir Tang Yongsheng akan sangat tertarik. Namun, kita dapat membentuk aliansi dengan Sekte Abadi-Abadi, dan setelah penghancuran Sekte Suci Huang Fu, omong-omong, Sekte Abadi-Abadi juga hancur. Pada saat itu, 3 alam rahasia dari pegunungan hukuman surgawi, Tuan Suci ini dan Anda dan Tang Yongsheng, bukankah akan menjadi pemiliknya, ucap dari Tuoba Lin. Setelah mendengarkan, Tuan Suci Nangong tertawa dan berkata, strategi yang bagus, Tuan Suci ini akan mengirim utusan ke Abadi-Abadi Sekte, dan mengundang Ruyan Wuji untuk berdiskusi di dinasti bangsawan 3 tahun kemudian, ucap dari Tuan Suci Nangong. Oke, Tuoba Lin bangkit sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Suci mengucapkan selamat tinggal, aku sudah selesai, ucap dari Tuoba Lin. Tuan Suci ini akan mengirim Anda pergi, ucap dari Tuan Suci Nangong. Setelah Guru Suci Nangong mengirim Tuoba Lin pergi, dan kembali ke kuil. Pada saat ini, dalam kehampaan seperti riak air, dalam riak, Liu Wanchuan muncul dari udara tipis, datang ke sisi Tuan Suci Nangong. Orang ini adalah leluhur Liu Gaifei, dan dia juga pemuja agung dinasti Suci Nangong. Tuan Suci, Tuoba Lin dikenal sebagai jenius nomor 1 sejak berdirinya dinasti Suci Tuoba. Tuan Suci, sebaiknya waspada terhadap orang ini, ucap dari Liu Wanchuan. Nangong Seng Tuhan mengangguk dan mencibir. Baiklah. Tidak apa-apa jika dia tidak bermain trik. Jika dia berani bermain trik, Tuan Suci ini akan memberitahu dia bahwa Jiang masih tua dan seksi, ucap dari Tuan Suci Nangong. Kemudian, Tuan Suci Nangong berkata lagi,
pemujaan besar, bahkan jika Gaosu saya meninggalkan retret, dan hanya tingkat ke-8 dari alam roh, dan karena Tan Yun dapat menghancurkan istana jiwa abadi, itu berarti bahwa beberapa bawahannya setidaknya adalah tingkat kedua dari alam Ascension. Apakah leluhur besar saya meninggalkan retreat atau tidak? Tidak dapat memutuskan nasib dinasti suci Nangong saya. Mari kita lihat sekarang, kapan pemujaan Patriark Agung akan keluar, ucap dari Tuan Suci Nangong. Mendengar ini, Liu Wanchuan mengerutkan kening dan berkata, Tuan Suci, paman saya berada di alam Ascension tingkat kedua 10.000 tahun yang lalu, hanya saja orang tua itu mengatakannya, hidup dan mati Nangong Seng Chao, dia akan keluar, dan hal-hal lain tidak boleh mengganggunya, ucap dari Liu Wanchuan. Setelah menghela nafas, Tuan Suci Nangong mengeluarkan sepucuk surat dari tangannya dan menyerahkannya kepada Liu Wanchuan, dan berkata, sekarang, tidak ada solusi, Tuan Suci ini hanya bisa memohon, Tuanku, keluar dari gunung. Pergi ke Zhongnan Xianshan, temukan Tuanku, dan berikan surat ini kepada orang Tuan, jika Anda dapat mengundangnya, semua kesulitan akan terpecahkan, ucap dari Tuan Suci Nangong. Setelah Liu Wanchuan menyimpan amplop itu, dia menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, di dinasti Tang Zun Seng, salju bertiup, dan angin bertiup. Di penjara, Tang Xinying yang mengenakan seragam penjara, semakin kurus. Setelah meminum pil suci perpanjangan hidup berkualitas tinggi, pil suci bergizi jiwa Requiem berkualitas tinggi, dan Lingqi membentuk kembali pil suci yang Tan Yun berikan, dia sekarang waras, dan renovasi kolam spiritual selesai. Tang Xinying berdiri kosong di sudut penjara, mengawasi berulang kali, surat yang ditulis Tan Yun untuknya, air mata tidak bisa berhenti menetes. Tang Xinying melihat tulisan di amplop. Xinying, maafkan aku, karena aku membuatmu begitu banyak berkorban. Aku, Tan Yun, yang membuatmu melakukan ini padaku. Ada beberapa hal, inilah saatnya untuk memberitahumu, Meng Yi adalah putri dinasti Mu Feng Seng, dan Anda harus jelas tahu, bahwa keluarga Tang Anda yang membunuh ayahnya, melakukan pertumpahan darah keluarga kerajaan Mu Feng, dan menciptakan pembantaian yang tidak manusiawi pada dinasti Mu Feng Seng. Dan Meng Yi adalah milikku, tunanganku, di antara dia dan cintamu padaku, aku, Tan Yun, tidak pernah malu seperti ketika aku menulis surat ini. Terima kasih atas cintamu padaku, dan aku harap kamu tidak melakukan hal bodoh untukku. Dan juga, aku harus jujur padamu, aku menyukaimu, dan aku juga tertarik padamu, tapi kita tidak punya hubungan. Ada banyak hal di dunia ini, yang tanpa sadar dan sebagai upaya terakhir. Aku, Tan Yun, berpikir aku tidak pernah berutang budi kepada siapapun, tetapi kamu. Ambillah sayang, terima kasih sudah membacanya. Setelah membaca surat itu, Tang Xinying gemetar, air mata menetes satu persatu, di surat itu. Tang Xinying menutup air matanya dan berkata dengan sakit hati, semua ini adalah pembalasan atas dosaku sendiri, Tan Yun, aku tidak menyalahkanmu, aku benar-benar tidak menyalahkanmu, ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying benar-benar tidak menyalahkan Tan Yun dalam hal ini. Karena dia mengerti bahwa Mu Mengyi dan keluarga Tangnya memiliki perseteruan berdarah, dan kebencian semacam itu sangat sulit diselesaikan. Pada saat ini, Tang Xinying memikirkan penghapusan kolam spiritualnya oleh ayahnya, dan dia sudah berkecil hati. Putri ke-9, Tuan Suci telah menyetujui Anda untuk meninggalkan penjara surgawi pada saat ini, kepala sipir berkata dengan hormat. Mendengar ini, Tang Xinying tidak memiliki senyum sedikit pun di wajahnya, dan dia berkata dengan putus asa. Tang Xinying melihat wajah penjaga penjara dengan wajah jelek, jadi dia bertanya. Bagaimana dia bisa setuju untuk melepaskanku? Katakan padaku yang sebenarnya, ucap dari Tang Xinying. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.